saja kaidah ke-47, yaitu kulluma takraru maslahatun bitakriri fi'lihi fahuwa masyru'un 'alal a'yan taksiru lil maslahati yatakarraru dzalikal fi'l wa ma la yatakarraru fi'l yakunu masyru'u 'alal kafiyah. Setiap perulangan kemaslahatan karena perulangan perbuatan, maka disyariatkan atas setiap orang untuk memperbanyak kemaslahatan dengan perulangan perbuatan itu. Namun, ada kemaslahatan yang tidak disyariatkan atas perulangan. Mungkin seperti ini ya. Selama kita hidup, kita itu melakukan kewajiban, yaitu sholat. Kewajiban sholat itu terlihat dari segi kualitas. Ketika kita sudah mati, ternyata kita ada sholat yang bolong, mungkin itu bisa di sholat jenazah atau sholat gaib. Yang tergolong itu bukan ke kualitasnya, tapi ke kuantitasnya, yaitu untuk menembel sholat-sholat kita. Tapi tetap untuk sholat yang berkualitas atau yang baik itu pada waktu kita hidup. Selanjutnya yaitu kaidah ke-48, yaitu la hujjata ma'al ihtimalin tasya'u 'ala dalilin. Tidak dapat dijadikan hujjah dengan adanya kemungkinan yang timbul dari suatu dalil. Hukum itu dapat diambil ketetapannya untuk menolak kesaksian suami terhadap istrinya. Si istri ini dapat menyangkal si suami karena mungkin terdapat sesuatu yang dapat menghilangkan kenyataan-kenyataan sebenarnya. Selanjutnya yaitu kaidah ke-49, yaitu la hujjata ma'at tanakusi laki la yuhatalu ma'ahu hukmul hakimi. Tidak dapat dijadikan hujjah dalil-dalil yang bertentangan, namun keputusan hakim tidak rusak dengan dalil itu. Adanya dua macam keterangan yang sering bertentangan. Misalnya, kesaksian yang pertama, ia mengatakan dia berhutang, sedangkan kesaksian yang lain mengatakan dia meminta. Maka hakim tidak boleh memutuskan karena hujahnya tidak kuat atau bertentangan. Si hakim harus menimbang atau menindaklanjuti tentang kesaksian mereka berdua. Karena hujah itu tanda bukti, alasan atau argumen untuk memberikan alasan-alasan. Kaidah ke-58 yaitu mawajaba dawuhu fabi ayyi torikin hasolakana fa'an. Apa yang wajib ditunaikan, maka dengan segala macam jalan yang dapat menghasilkan adalah merupakan hasil permasalahan. Kaidah ke-58 itu misalnya saya mencuri barang, gak ada angin, gak ada hujan ya. Saya dapat hidayah sehingga saya ingin mengembalikan barang yang sudah saya curi, supaya tidak memutus tali persahabatan. Maka saya mengembalikan barang itu dengan cara menitipkan barang itu pada pemiliknya. Contohnya sahabatnya atau sahabat saya titipkan gitu untuk mengembalikan itu tadi. Maka dari itu saya telah bebas dari tanggungan mengenai barang itu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kaidah ke-59, al-muthbitu lil hukmi yahtaju ila iqamatid dalili alaihi. Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil. Ulama sepakat bahwa penetapan hukum itu harus didasarkan dari suatu dalil, baik dalil nas
maupun dalil ijtihad. Sedang jika peniadaan hukum, maka menurut mazhab Syafi'iyah, jumhur ulama dan ulama mutakallimin mewajibkan berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 111. Sedang menurut Asy-Syaikani dalam Irsyadul Fuhul tidak menggariskan karena hukum asal sesuatu itu tidak ada. Seperti itu. Kaidah ke-60 yaitu al-mar'u mu'akhadum bi'iqrarihi. Seseorang dituntut karena pengakuannya. Misalnya itu seperti seseorang yang telah mengakui bahwa rumahnya telah dijual pada orang lain tentunya, walaupun pembayarannya belum lunas, kredit atau hutang dulu, maka orang tersebut wajib menyerahkan rumahnya pada pembelinya, sedang ia hanya berhak untuk menuntut pelunasan kekurangan pembayaran. Kurang lebih seperti itu. Saya akan melanjutkan kaidah ke-61. Al-mu'allaku bisyarti yajibu thubutuhu inda thubutis syarti. Sesuatu yang dikaitkan dengan syarat, apabila syarat itu ada maka wajib dilaksanakan. Contohnya, sang suami berkata pada istrinya, apabila anak tersebut itu sudah lahir, anak dalam kandunganmu itu sudah lahir, maka akan kutalak. Manakala anak itu sudah lahir, otomatis suami istri tersebut dalam keadaan talak atau sudah bercerai. Untuk kaidah ke-62, maka ti'ul huquqi inda syuruti. Ketentuan hak adalah menurut syarat. Misalnya, maksudnya yaitu seseorang yang memiliki hak akan gugur manakala syarat-syarat untuk timbulnya hak tersebut tidak terpenuhi. Contohnya, dalam pondok ada kepengurusan dan ada kepengurusan. Dalam kepengurusan ada ketua pengurus. Nah, ketua pengurus ini harus melaksanakan syarat-syarat untuk menjadi ketua pengurus. Manakala syarat-syarat ini ada yang tidak dilaksanakan, otomatis ketua pengurus ini gugur dalam kepengurusan pondok tersebut. Untuk melanjutkan kaidah ke-63 yaitu ma malaka syai'an malaka ma huwa min daruratihi. Barang siapa yang memiliki sesuatu, maka memiliki pula apa yang diperlukan atas kepemilikan itu. Maksudnya yaitu, contohnya, seseorang yang memiliki sebidang tanah pekarangan, maka ia berhak untuk menggalinya, karena kepemilikan tanah tidak hanya di atas tanah, melainkan apa yang di dalam tanah tersebut. Contohnya untuk menggali sumur untuk mencari air. Nah, airnya itu untuk kebutuhan kepemilik seseorang yang memiliki tanah tersebut. Lanjut untuk kaidah ke-64, al-wasfu fil hadiri lawun wa fil ghaibi mu'tabarun. Pemberian sifat terhadap apa yang di hadapannya itu tidak sah, tidak dianggap. Sedang terhadap apa yang tidak di hadapannya maka sah, maka dianggap. Contohnya, seseorang yang memiliki kuda untuk dijual, pada orang yang di hadapannya ia berkata, ku jual kuda hitamku ini padamu, maka akannya, padahal kuda itu berwarna putih, maka akannya itu sah walaupun perkataan sifat itu tidak sesuai. Tetapi apabila tidak di hadapannya dan tidak sesuai perkataan
perkataan untuk sifat kudanya, maka tidak sah atau akadnya itu batal. Untuk kaidah ke-50, la ibaratah li tawahumi, artinya yaitu ungkapan tidak dianggap jika berdasarkan waham. Untuk kaidah ke-51, la ibaratah li dalalati fi muqabalati tasrihi, suatu petunjuk tidak dianggap karena menentang perkataan yang jelas. Kaidah ke-52, laisa li ahadin tamliku ghairihi li ardahu, seseorang tidak dapat memberikan hak kepemilikan pada orang lain tanpa kerelaan. Lanjut ke kaidah ke-53, la yajuzu itsbatil hududi min tariqil qiyasi wa innama tariqu itsbatihat taufiqu, tidak boleh menetapkan jarimah hudud dengan jalan qiyas melainkan dengan penetapan nas. Baik, saya lanjutkan kaidah nomor 54, yakni yang berbunyi la yunza'u syai'u min yadi ahadin illa bihaqqin sabit. Sesuatu tidak dapat dicabut dari kekuasaan seseorang kecuali dengan dasar hak yang telah tetap. Misalnya begini, saya mempunyai barang ini hilang, kemudian ditemukan oleh orang lain. Meskipun yang menemukan orang lain, tapi barang itu masih hak saya, karena sejak awal barang itu hak saya. Jadi orang tidak bisa memiliki hak itu meskipun dia yang menemukannya. Begitu. Kemudian lanjut kaidah yang nomor 55 yang berbunyi matasratu fihi iddatu syara'id yantafi bistifai ihdaha. Apa yang disyaratkan dengan beberapa syarat, salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula sesuatu itu. Misalnya contoh yang kita biasa lakukan itu adalah sholat. Misalkan sholat ini rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya. Misalkan sholat ini syarat-syaratnya ada yang tidak terpenuhi, maka tidak sah sholat itu, tidak bisa terlaksana sholat itu. Begitu ya, maka sholatnya tidak sah. Misal kan syaratnya sholat itu salah satunya wudhu. Nah, sebelum sholat tidak wudhu, pada saat sholat tidak memiliki wudhu, maka tidak sah sholatnya. Lanjut kita ke kaidah nomor 56, yakni ma sabata bizamin yuhkumu bibaihi ma lam yujadu dalilu ala khilafihi. Apa yang tetap menurut waktu, maka hukumnya dihukumkan berdasarkan keberlakuan waktu itu, selagi tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Baik, lanjut kaidah yang nomor 57, ma yajurut tauqilu fihi idza kana al maqsudu minal fi'li yahsulu minal wakili kama yahsulu minal muwakkili. Sesuatu yang boleh diwakilkan sedang apabila ada tujuan sudah tercapai oleh wakil, maka hal itu sama dengan hasil orang yang mewakilkan. Saya kira jelas itu ya. Baik, kita lanjut kaidah nomor 68, ini yang berbunyi yalzamu mura'atu syarti biqadril imkan, yang artinya pemeliharaan syarat diperbolehkan sebatas kemungkinannya. Saya ulangi lagi, pemeliharaan syarat diperbolehkan sebatas kemungkinannya. Misalnya kalau kita masukkan ke dalam akad jual beli, diperbolehkan syarat bahwa penjual akan menahan barang yang dijual sampai dilunasi
uang harga barang itu. Dengan begitu, seseorang diperbolehkan mengadakan syarat-syarat ketentuan dalam akad yang bersifat takyid. Takyid itu adalah pembatasan dan tidak menyalahi kaidah syarat mengenai peraturan akad. Jadi saat jual beli itu diperbolehkan menambahkan syarat-syarat. Diperbolehkan menambahkan syarat-syarat tertentu, namun harus digarisbawahi syarat-syarat itu tidak menyalahi kaidah syarat mengenai peraturan akad. Gitu nggih, saya kira sudah jelas. Demikian beberapa kaidah yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang telah menonton video ini apabila dalam penyampaian tadi mungkin kami ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Kami ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.